Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa lana Muhammadin, Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sebelumnya mari kita mulai belajar hari ini dengan baca surat Al-Fatihah. Alhamdulillah, minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertemuan yang 7. Untuk target materinya, mengetahui ciri-ciri tawabi khususnya badal dan na'at. Tawabi itu kan ada 4 ya, ada na'at, ataf, taukid, dan badal. Coba kita lihat jurumiannya dulu. Babul master ini udah masuk ya. Nah ini nih. Yang pertama na'at, yang kedua ataf, yang ketiga taukid, yang keempat badal. Baik, kita fokus ke sini dulu. Nanti kalau ada waktu kita ke sana lagi. Ciri-ciri badal dan na'at. Badal itu apa, na'at itu apa? Pertama itu yang perlu kita paham. Badal itu pengganti, na'at itu sifat. Badal pengganti lafaz sebelumnya, na'at sifat untuk lafaz sebelumnya. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia, badal itu dimaknai dengan berupa atau yaitu. Ja'al ustadu Muhammadun. Ja'a telah datang ustadu guru, Muhammadun yaitu atau berupa Muhammad. Sedangkan A dalam bahasa Indonesia biasanya diartikan yang. Ja'a al-ustadu al-alim. Ja'a telah datang al-ustadu guru, al-alimu yang alim. Kadang-kadang badal dan na'at itu mirip-mirip, sehingga ini perlu kita bahas gitu. Karena ada kemiripan badal dan na'at tersebut. Baik, poin pertama, isim beralif lam, berarti isim yang ada alnya, misalkan al-kitabu, al-masjidu gitu. Setelah isim isyarah, bisa menjadi badal dan bisa menjadi na'at. Nah, jika bagaimana? Menjadi badal jika bukan isim sifat. Dan menjadi na'at jika isim sifat. Isim sifat itu apa? Isim sifat itu seperti isim fa'il dan isim maf'ul. Contoh ini ya. Ada kata Alkitab dan Al-Katib. Alkitab itu buku. Itu kan bukan sifat. Karena bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul. Sedangkan Al-Katib itu maknanya yang menulis. Penulis. Itu merupakan isim sifat karena merupakan isim fa'il. Sehingga kalau misalkan Al-Kitabu jatuh setelah isim isyarah, maka kedudukannya badal. Karena dia bukan sifat. Bukan isim sifat gitu. Soalnya dia kan masdar ya. Kata baik tubuh kitaban. Kalau isim sifat seperti Alkitab yang jatuh setelah isim isyarah, maka nanti dijadikan na'at. Contohnya di sini terlihat, di sini ada 2 baris kan, 1 sama 2 ini. Nah yang pertama ini, Dzalikal kitabu nafi'un ra'aitu dzalikal kitaba fi hadzal kitabi. Nah, ini kan lafadznya Alkitab. Alkitab itu bukan isim sifat. Maka dari itu, karena dia ada alnya jatuh setelah isim isyarah, maka nanti dijadikan badal. Yang pertama di sini dibaca dzalikal kitabu nafi'un al-kitabu. Sedangkan yang kedua, ra'aitu dzalikal kitaba. Dan yang terakhir al-kitabi. Di situ ada perbedaan i'rab. Yang pertama rafa, yang kedua nasab, yang ketiga jar. Semuanya jadi badal. Apa i'rabnya beda-beda? Ya, karena mengikuti i'rabnya mubdal minhu. Mubdal minhunya atau yang diganti oleh badal adalah isim isyarah yang jatuh sebelumnya itu. Di sini adalah lafadz dalika, dalika, dan hadza. Untuk dalika yang pertama ini, dalikal kitabun nafi'un, dalika ini jadi mubtada. Al-kitabu ini badal, nafi'un ini khobar. Kayak gitu. Dalikal kitabun nafi'un. Dalika mubtada, nafi'un khobar. Nah, al-kitabu jadi badal. Ra'aitu dalikal kitabah. Dalika maf'ul bih dari ra'aitu.
Alkitabah badal dari dalika. Karena i'rabnya badal itu mengikuti mubdal minhu, maka Alkitabah kita baca nasab mengikuti i'rabnya dalika yang menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih kan nasab ya, objek pekerjaan. Fi hadal kitabi. Alkitabi di sini adalah badal dari hada. Karena hada ini menjadi majrur, dijarkan oleh fi, maka alkitabi juga majrur. Ya. Artinya dijarkan menjadi badal fi hadal kitabi. Kadang-kadang ada orang yang salah paham, mengira bahwa isim yang beralif lam setelah isim isyarah itu menjadi mudhaf ilaih. Tidak benar ya. Yang benar adalah isim isyarah yang disusul oleh isim yang beralif lam, maka isim yang beralif lam itu menjadi badal, bukan menjadi mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ilaih kan selalu jar ya. Dalikal kitabi, harusnya gitu terus. Tapi ternyata pada faktanya tidak seperti itu bacaannya. Bisa dalikal kitabu, dalikal kitabah, dalikal kitabi, menyesuaikan i'rabnya dalik. Itu kalau lafadznya tidak sifat, bukan isim sifat gitu ya. Alkitab itu kan bukan isim sifat. Kalau lafadznya adalah isim sifat, misalkan isim fa'il atau isim maf'ul, maka kita jadikan na'at. Contohnya, dalikal katibu nafi'un. Lafadznya selisih sedikit sekali. Yang atas itu alkitabu, yang bawah al-katib. Katibu, penulis. Jadi dia menjadi na'at dari dalik. Dari kamu pada al-katibu na'at, nafi'un khobar. Penulis itu bermanfaat. Ro'a itu dalikal kitabah, aku telah melihat penulis tersebut. Jadi dalika ini maf'ul bih dari ro'a itu, alkitabahnya menjadi na'at. Bihadal katibi. Katibnya na'at dari hada. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Jadi cirinya seperti tadi. Isim yang beralif lam setelah isim isyarah, maka jadi tawabi. Mungkin badal, mungkin atof. Mungkin kok atof sih. Mungkin badal, mungkin na'at. Tergantung isim sifat atau bukan itu. Baik, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, nama. Sekarang nama. Nama atau isim alam ya. Nama setelah isim makrifat mungkin menjadi badal atau menjadi khobar. Nah, ada dua kemungkinan. Nanti tergantung konteks kalimatnya. Misalkan, ar-rajulu Muhammadun. Laki-laki itu adalah Muhammad. Ar-rajulu mubtada, Muhammadun khobar. Di sini Muhammadnya jadi khobar dari ar-rajul, bukan badal dari ar-rajul. Kenapa? Kenapa demikian? Karena ini adalah jumlah atau kalimat sempurna. Ar-rajul Muhammadun ini jumlah atau kalimat sempurna. Yang mana kalimat sempurna itu kan minimal terdiri dari mubtada dan khobar. Kalau antum jadikan badal, misalkan Muhammadunya, nah khobarnya mana nanti? Kecuali kalau ada lafaz setelahnya, misalkan ar-rajulu Muhammadun mahirun. Laki-laki yaitu Muhammad, itu mahirun, orang yang mahir. Ja'a rajulu Muhammadun. Nah, kalau ini jadi badal. Karena ja'a mubtada, ja'a fi'il, ar-rajulu fa'il, Muhammadun ini badal dari ar-rajul. Dirinya adalah nama yang jatuh setelah isim beralif. Tapi sekali lagi tetap harus melihat konteks kalimatnya. Seperti itu. Oke. Yang ketiga. Ciri yang ketiga dari badal adalah rincian hitungan yang tidak diawali ahaduha atau al-awalu maka menjadi badal. Misalkan ya, apa itu rukun wudhu ada 6. Yang pertama apa? Niat kan? Niat saat membasuh muka. Nah itu niat itu nanti. Kalau nggak ada kata yang pertama, maka kata niat itu jadi badal. Tapi kalau ada kata yang pertama, nanti jadi khobar. Rukun Islam ada 5. Syahadat, sholat, puasa, dan seterusnya. Nah, syahadat ini. Rukun Islam ada 5 syahadat. Nah, ini jadi badal nih kata syahadat nih. Tapi kalau ada yang pertama, nah ini nanti bukan jadi badal. Melainkan mubtada khobar. Arkanul Islami khomsatun.
al-awwalu atau ahaduha syahadatu alla ilaha illallah. Misalkan kayak gitu ya. Itu jadi mubtada khobar karena ada al-awwalu atau ahaduha. Tapi kalau al-awwalu atau ahaduhanya kita buang, langsung syahadatu gitu. Maka jadi badal. Maksudnya kayak gitu, teman-teman. Contoh di sini dikatakan indi salah satu ikhwan, Zaidun wa Amr wa Aisyah. Saya punya 3 saudara, Zaid, Amr, dan Aisyah. Nah, maka kata yang pertama yaitu Zaidun itu menjadi badal dari salah satu. Makanya i'rabnya Zaidun bukan Zaidin. Sedangkan Amr dan Aisyah itu diatofkan. Bukan jadi badal ya, tapi diatofkan. Badalnya cuma Zaidun. Kecuali kalau ada al-awalunya atau ahaduha. Indi salah satu ikhwan. Al-awwal Zaid. Nah ini mubtada khobar jadinya nanti. Al-awwal mubtada, Zaid khobar. Wasani Amr mubtada khobar. Wasalis Aisyah. Jadi angkanya dihilangin. Al-awwal asani itu. Ya, ini ada tartibinya, urutannya itu dihilangkan. Maka badal yang pertama. Poin yang keempat. Jika ada isim sifat yang sama dengan isim sebelumnya dalam 4 hal, maka diposisikan sebagai naat atau sifat. Ada isim sifat. Isim sifat tadi sudah kita jelaskan, yaitu isim fa'il atau isim maf'ul. Apabila ada isim sifat yang sama dengan isim sebelumnya dalam 4 hal, sama apanya? 1 sama jenisnya, 2 sama jumlahnya, 3 sama kejelasannya, 4 sama i'rabnya, maka dijadikan naat atau sifat. Jenis itu maksudnya apa jenis? Mudzakkar muannats. Jumlah mufrad tasnya jamak. Kejelasan ma'rifat nakiro. I'rab rafa nasab dan jernya atau jazmnya. Jazm ini nggak mungkin teman-teman ya, karena naat itu kan isim, jadi nggak mungkin apa naat jazm gitu. Sya'a rajulun hamidun, ra'aitu rajulan hamidan, marartu bi rajulin hamidin. Nah, antum lihat kata hamid di situ. Kata hamid ini adalah isim sifat karena merupakan isim fa'il, mengikuti wazan fa'ilun. Eh, Status lafadz hamidun dalam 4 hal, yakni jenis, jumlah, kejelasan, dan i'rab itu sama persis dengan kata rajulun. Yang pertama, jenisnya sama. Sama-sama apa? Sama-sama mudzakkar. Kemudian yang kedua, sama jumlahnya. Sama-sama mufrad, tasnya atau jamak? Mufrad. Ya kan? Kemudian yang ketiga, sama dalam kejelasannya. Sama makrifat atau nakirah? Sama-sama makrifat atau sama-sama nakirah? Rajulun hamidun itu. Udah Nakiro. paham nakirah makrifat kan? Nakiro. Iya, betul. Nah, sama-sama nakirah. Dan terakhir i'rabnya juga sama. Rajulun hamidun. Sama-sama rafa. Nah, ini ciri dari naat. Seperti itu, teman-teman. Oh, udah selesai ya. Oke, saya pengen nambahin aja tentang badal ya. Kalau naat insya Allah mudah itu naat itu ya seperti tadi kaidahnya tentang badal. Kita lihat di jurumiyah, badal itu ada berapa ini? 4 ya. Babul badali. Kita langsung ke pembagian aja. Wahuwa ala arba'ati aqsamin. Badal itu ada arba'ati aqsam. 4 bagian. Yang pertama badalus syai'i minasyai'. Badal sesuatu dari sesuatu. Jadi misalkan 100% itu ya, digantikan 100%. Itu syai' min syai'. Bahasa lainnya kul min kul. Disebut juga mutabik. Itu maksudnya sama. Syai' min syai', kul min kul, mutabik itu sama. Ja'al ustadu Muhammadun. Telah datang guru yaitu Muhammad. Guru itu yang Muhammad, Muhammad itu ya guru itu. Jadi bisa saling menggantikan. Perbandingannya itu 100-100 itu. 100 dari 100.
digantikan sepenuhnya. Wa badal ba'di minal kul, dan badal sebagian dari keseluruhan. Bisa 50 dari 100, 30 dari 100, 70 dari 100 bisa. Nah, ba'd min kul, sebagian dari keseluruhan. Bisa sebagiannya itu sedikit, lebih sedikit dari 50%, atau setengahnya, atau agak lebih banyak gitu. Oke. Itu ba'd min kul. Misalkan ya, eh, kita bacakan aja yang di sini nih. Kalau yang sek min sek tadi, koma zaidun akhuka. Aku, lafat aku ini teman-teman ini jadi badal. Makanya bacanya aku. Dan ini kul mingkul. Karena ya aku itu zaidun, akuka. Zaidun itu ya akuka. Bisa saling menggantikan. Akal tuh rogifa sulusahu. Aku telah makan roti. Rogif. Sulusahu sepertiganya. Ini artinya sepertiga itu kan bagian dari roti. Makanya dibaca sulusa. Bukan sulusu, bukan sulusi. Karena mengikuti Arabnya ar-rogifa. Ar-rogifa nasab jadi maf'ulnya akal tuh. Maf'ul bih, objek pekerjaan dibaca nasab. Yang ketiga namanya badal istimal. Badal yang termuat. Hanya termuat, bukan bagian asli. Contohnya, wa nafa'ani zaidun ilmuhu. Nafa'ani memberiku manfaat, zaidun zaid. Ilmuhu yaitu ilmunya zaid. Jadi lafaz ilmuhu, teman-teman kita baca rofa. Karena jadi badal dari lafaz zaidun. Jadi mengganti lafaz zaid itu. Karena ilmu itu bukan bagian asli dari zaid, maka bukan disebut ba'd min kul. Melainkan istimal. Dia hanya termuat dalam diri zaid. Aslinya sesuatu yang eksternal. Kemudian karena Zaid belajar, ilmu itu masuk. Kan nggak ada apa namanya orang yang terlahir tahu itu kan nggak ada. Gimana itu kata siapa itu? Imam Ghazali ya. Ya intinya bahwa tidak ada orang yang terlahir dengan ilmu. Artinya ilmu itu eksternal, dipelajari sehingga termuat dalam diri seseorang itu. Itu istimewa. Dan yang terakhir wara'a itu Zaidan al-Farasa. Ini namanya badal walad, badal karena kesalahan. Kalau dalam kitab ini sangat apa ya, bisa dibilang jarang ya teman-teman, karena kalimatnya harus kalimat langsung. Ro'a itu aku melihat Zaidan Zaid al-Farasa kuda. Aku telah melihat Zaid kuda. Itu kan seolah-olah kayak kesalahan, kayak gitu kan. Kuda maksudnya. Al-Farasa dibaca nasab karena badal dari Zaidan. Nah, itu tadi adalah pembagian badal ya. Badal ada 4. Sya' min sya' atau kul min kul, ba'd min kul, kemudian istimal dan walad. Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan teman-teman sampai sini? Oke, belum ada ya. Alhamdulillah. Kalau gitu sekarang kita praktik membaca. Yang hadir ada 4 orang sama saya. Ya pas lah, ini kan nggak banyak ya. Faslun. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya baca dulu sampai kata afrod ya. Faslun, ai hadza faslun. Oh ya, kemarin belum saya jelasin teman-teman ya. Kalau antum ketemu judul kayak faslun, terus nama-nama kitab atau tanbihun, itu biasanya dijadikan khobar. Mubtada'nya dibuang, digerak-gerakkan dengan hadza. Faslun ai hadza faslun. Hadza ini itu faslun pasal. Oke.
Alladzi la yuftiru mimma yasilu ilal jawfi. Ada berapa? Sab'atu afrodin. Ini bahasa apa sih? Alladzi la yuftir. Alladzi sesuatu. La yuftiru yang tidak apa? Tidak tidak Berbuka. berbuka. Ya. Alladzi yang tidak membuat buka gitu ya. Mimma berupa sesuatu ya silu yang sampai apa ma ilal jaufi ke bagian dalam tubuh. Sab'atu afrodin ada 7 afrod. Afrod itu biasanya individu, tapi di sini nggak pas ya kalau individu, ya 7 hal gitu. Sesuatu yang misalkan masuk ke dalam tubuh kita itu saat puasa itu tidak membuat batal, buat batal puasa, membuat iftar, buka, di sini maksudnya batal puasanya. Baik, di sini ada ma sampai ikroh, ini bagian ada 4 yang ada sekarang ya. Akhi Ansori ini ya, yang dari ma sampai ikroh. Terus yang kedua, sebentar saya tandain dulu. Ini Akhi Ansori. Terus ini Akhi Budi. Abi Jaroyan itu. Budi. Lalu Ukti Safrina. Akhi Budi sampai sini ya. Lalu Ukti Siap, Safrina Gus. sampai sini. Dan Ukti Dewi terakhir. Oke. Saya kasih waktu untuk prepare dulu 1 sampai 2 menit. Silakan. Nanti bacanya urut aja ya, biar lebih jelas itu maksudnya. Pembahasannya itu diarahkan kemana. Ya, Udah siap, Akhi Amsari? insya Allah, Gus. Bismillah. Masih ada waktu, saya kasih waktu 1 menit lagi. Saya juga boleh, Gus, ya, nyoba-nyoba mengartikan setelah membaca. Boleh, malah bagus. Kalau setelah dibaca diartikan malah bagus sekali teman-teman ya. Boleh sekali, sangat-sangat boleh. Dan itu memang target kita gitu. Target kita itu menerjemahkan, jadi membaca tidak hanya tahu harokatnya tapi tahu maksud artinya itu kemana. Oke, Mau coba, Gus. oke, tafadhol, Ibda. Silakan dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yasilu ilal jawfi binisyanin au jahlin au ikrahin. Sesuatu yang sampai tenggorokan, Ya, artinya ya makanan itu mungkin ya. Terus kemudian binisyanin dengan lupa atau jahlin ini bisa diartikan bodoh, tapi mungkin makna lainnya ya apa ya jahlin ya, ya jahlin tidak atau apa. mungkin ketidaktahuan atau ikrohin atau yang apa ikrohin Terus ikroma yang dimakruhkan. yang dipaksa ya. Oh iya, Atau atau dipaksa. yang dipaksakan. Ya, ikroh, dikata akroha. Kan adalah ikroh hafidin itu kan. Oh gitu. Nah, ikroha fikih. Oke. Ma yasilu ilal jaufi binisyanin au jahlin au ikrohin. Itu tadi ya. Sesuatu. Jadi 7. Tadi kan ada 7 hal ya yang apa namanya masuk ke dalam tubuh kita itu tapi nggak membatalkan. Pertama, ma sesuatu. Nah, ini tuh badal teman-teman ya. Antum sadar nggak ya kalau ini badal? Emanya ini. Iya, Badal yaitu dari apa? sesuatu Mubdal minhunya apa? mubtal minhunya itu bagaimana silu ilal jofi jofis afrodi.
sab'atu afrodi. Ya, sab'atu afrodin. Di kata Oh, sab'atunya ini. sab'atu afrodin. Iya. Tadi kan dikatakan tuh di poin berapa tadi ya? 3. Loh, ini poin 4 ternyata tadi belum ini ya, belum kita bahas. Kata yang jatuh setelah A itu jadi badal. Intinya gitu. Ngindi salah satu ikhwanin Zaidun. Nah, ini kan rincian dari hitungan. Kata yang pertama itu menjadi badal. Sama kayak ini kan, syab atau afrodin. Kata yang pertama adalah ma. Nah, maknanya ini mama usul. Sesuatu. Atau apa-apa. Apa-apa ya silu yang sampai apa ma. Jadi di dalam yasilu ini ada failnya huwa. Kembali ke emak. Hmm. Ilal jaufi ke tenggorokan atau bagian dalam tubuh. Finisyanin. Sebab Sebab maknanya sababiah baknya. sebabnya. Sebab lupa gitu. Bak itu kan maknanya banyak. Salah satunya yang paling sering kita gunakan itu makna dengan. Makna dengan itu isti'anah. Dengan. Isti'anah itu meminta tolong. Saya menulis bil kolam. Maksudnya saya menulis dengan bantuan kolam. Kalau di sini sesuatu yang sampai kepada tenggorokan dengan bantuan lupa. Pas nggak? Nggak pas kan? Ya, Yang lebih pas apa? disebabkan. Disebabkan gitu kan. Jadi baknya sababiah. Disebabkan lupa atau karena lupa atau jahlin ketidaktahuan atau ikrahin atau terpaksa dipaksa. Intinya orang-orang yang nisyan jahlin dan ikrah ini kan tidak punya ikhtiar gitu ya. Jadi dia tidak punya pilihan. Ya orang lupa kan gimana, nggak bisa ditaklif. Jahlin dan ikrah, oke, itu tak batal. Cuman nggak enak itu kalau makan-makan seret tiba-tiba ingat. Meski seret nggak ingat loh, saya puasa padahal belum minum. Ya, terus dilanjutin. Kemarin kan ada pembahasan itu. Oke, wabi jaroyan. Berikutnya akhi Budi. Betul. Bismillah. Wabijaroyanin wabijaroyani riqin bima baina asnanihi wa qad ajaza an majjihi li'udhrihi. Oke, mau diterjemahin nggak? Belum, Gus. Belum. Ya udah, bacanya udah betul. Wabi jaroyani riqin. Itu idofah ya. Dari mana kita tahu kalau ini bicara yani rikin? Kenapa nggak bicara yanin rikin gitu? Naat manut. Karena rikin itu bukan isim sifat. Rikin itu maknanya apa? Apa mana teman-teman? Kata rik. Keringat, keringat. Lah, masa keringat di antara gigi-gigi? Iya, Gus. Bima baina asnanihi itu kan bima di tempat sesuatu maksudnya tempat baina asnanihi di antara gigi-giginya orang. Masa keringat di situ? Dari mana munculnya keringat di dalam mulut? Apa rik ini maksudnya? Air apa? Air liur. Ya iya, air liur, air ludah itu. Oke, siap. Jadi ada air liur atau air ludah yang mengalir. Disebabkan mengalirnya air ludah bima baina asnanihi pada tempat yang berada di antara gigi-giginya. Tapi dengan keadaan wakot ajaza gitu. Ngan majihi li'udhrihi. Harus ada wakot ajazanya. Sedangkan dia itu sungguh lemah. Nggak bisa lemah ajaza itu ngajus itu kan lemah ya. An majihi untuk
ludahkannya. Dia nggak bisa meludahkan. Li'udrihi karena ada udur. Karena ada udur. Oke. Itu ditelan, ya tidak membatalkan puasanya gitu. Wabi jaroyani rikin. Jaroyan ini jangan sampai antum tertipu ya. Ini bukan guru munsorif. Karena kalau guru munsorif itu dia harus sifat atau nama yang ada alif nunnya itu. Kayak Ramadan itu kan nama. Sakron itu sifat. Tapi kalau jaroyan itu masdar. Masdar dari kata jaro. Jaro ya jeri. Maknanya kan mengalir. Taib. Syukran jazilan. Akhi Budi. Mungkin ada yang Siap, Gus. ditanyakan teman-teman semuanya sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Belum ya? Baik. Berikutnya Ukhti Safrina. Baik. Maaf. Bismillah. Wa ma wasala ilal jawfi wa kana ubaru tarikin. Makana ubah Ubara. ubaru Uba- ubaro uba- apa ubari? Ubaru. Yakin? Oke. Kalau tarikinnya Ubaro. gimana? Udah yakin? Ubaro. Kalau Uba- tarikinnya udah yakin jar. Tarikin. Tarikan. Ustaz. Oh, atau jadikan itu ya isim kana khobar kana gitu ya. Iya. Iya. Oke. Nah, itu berpikirnya udah bagus, tapi harus tahu ciri-cirinya juga. Oke. Mau diterjemahkan juga nggak? Belum, Ustaz. Belum. Nanti di Bisa. pertemuan-pertemuan selanjutnya saya harapkan teman-teman semakin ini ya berani gitu untuk berusaha menerjemahkan sedikit-sedikit. Wama dan sesuatu wasalah yang sampai apa ma ilal jaufi kepada jauh. Wakana sedangkan sesuatu tadi yang sampai ke jauh itu adalah gubaro tariyatin. Kenapa bacanya gubaro? Karena dia khobarnya kanan. Loh, kenapa nggak isimnya kanan? Ini gubaro tarikin mudhaf ilah gitu. Ada ciri lafaz, ada ciri makna. Kalau dari segi makna mungkin kita agak susah ngejelasinnya kalau nggak ngerti maknanya. Kita mulai dulu penjelasannya dari segi lafaznya. Gini. Jadi kana itu teman-teman itu kan ada isim dan apa? Khabar. Khobar. Yang perlu teman-teman ingat adalah bahwa isim kana ini aslinya mubtada. Aslinya mubtada, khobar kana aslinya khobar mubtada. Mubtada itu bentuknya ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat. Ma'rifat. Sedangkan khobar nakirah. Umumnya kan seperti itu di tanwin. Sedangkan setelah kana antum lihat di sini kata gubar sama tarik. Ada yang makrifat nggak? Nah, di situ kuncinya. Nggak ada isim makrifat. Oh, berarti ini bukan jadi isimnya kana. Kalau isimnya kana pasti makrifat gitu. Wakanal gubaru kayak gitu misalkan. Terus torikon itu kalau misalkan kita baca nasab karena dia bertanwin harusnya ada alifnya itu. Torikon ada alif imatnya. Sebenarnya di situ nggak ada. Nah, itu ciri lafadznya. Meskipun kita nggak ngerti maknanya, kita bisa menganalisis seperti itu. Nah, kalau sekarang dari segi makna. Kalau kita jadikan lafadz ubar torik ini sebagai isim dan khobar, itu maknanya sangat rancu. Maknanya jadi gini. Sesuatu yang sampai ke tenggorokan atau bagian dalam tubuh, wakana gubarun torikon. Dan debu itu adalah jalan. Dan debu itu adalah jalan. Aneh kan maknanya? Apa ini maksudnya? Ada makna yang dikehendaki adalah sedangkan sesuatu itu yang masuk ke jauh itu adalah gubarotarikin, debu jalan. Debu jalan yang berterbangan terus terhirup. Itu maksudnya.
Wakana gubaro tarikin. Jadi khobarnya karena. Lah isimnya karena di mana? Domir mustatir. Dua. Kembali ke eman. Mawasola ilal jauh gitu. Berarti Gus, wawunya itu waw apa Gus? Kalau maknanya sedangkan. Biasanya hal ya. Oh. Dalam keadaan sesuatu itu adalah gubar tarikin. Saya biasanya seperti itu sih cara menerjemahkan wawu haliyah itu sedangkan. Baik, ada yang tanyakan lagi? Kalau nggak ada kita lanjut pembaca terakhir. Silakan Ukti Dewi. Baik, bismillah. Wa ma wasala ilaihi wa kana warbalata daqiqin au zubaban qa'iman au nahwahu. Tahu? Yang terakhir apa? Nahwahu. Oke, au nahwahu. Nahwahu apa nahwaha? Nahwahu. Nahwahu. Oke. Enggak mungkin kan kalau nahwaha. Kalau nahwaha ada? Ada alifnya. Ya, ada alifnya. Betul. Panjangnya. Betul, alhamdulillah bacanya sudah betul. Wa ma wasala ilaihi wa kana ghurbalata daqiqin au dubaban ta'iran au nahwahu. Wa ma mau diterjemahin enggak Ukti Dewi? Belum berani saya. Teman-teman harus punya target ya. Saya nanti harus berani di pertemuan sekian gitu. Wama sesuatu wasola yang sampai apa ma ilahi kepada apa? Pada jauh. Jauh. Ya. Makana sedangkan ada apa yang ada? Jauh atau ma? Ma. Ma ya. Di domir itu kalau goib teman-teman ya. Domir kalau goib seperti huwa hiya itu pasti kembali ke lafaz sebelumnya. Di situ kan wakana, isimnya kana itu kan mustatir kayak wakana gubarotorikin tadi. Nah, kembali ke mana? Kembali ke ma. Sedangkan sesuatu itu yang sampai kepada jauh adalah gharbalata daqiqin. Apa makna gharbalah dan daqiq? Ada yang tahu? Daqiq. Masa nggak tahu daqiq itu? Non? Dalam dakik. Ya, bisa dalam, tapi nggak pas. Salah satu maknanya daqiq itu detil, dalam. Apa teman-teman? Ada yang tahu? Gharbalah itu ayakan. Sesuatu yang diayak, yang disaring. Tepung, Ustaz. Oke, ayakan tepung. Paham nggak sih ayakan tepung antum? Putaran. Ya itu yang apa sih berterbangan itu loh. Kayak debu itu. Itu gharbalah daqiq namanya. Gharbalah daqiqin. Au dubaban to'iron. Atau dubab. Mana dubab? Lalat. Lalat. To'iron Terbang. yang terbang. Alat terbang masuk. Terus dimakan aja ya. Kok nggak sengaja kok. Ya sebenarnya semuanya itu berawal dari apa ya? Diri seorang so'im itu tidak bisa melawan hal tersebut gitu. Ya kan? Itu kan sesuatu yang sampai kepadanya tanpa bisa dia tolak gitu. Audubaban to'iron. Nah, itu ciri naat man'u teman-teman ya. To'iron itu naat dari kata dubaban. Kayak kata gubar torik itu kenapa kok nggak dijadikan apa namanya naat man'u aja misalkan gubarin torikin. Kalau gubarin torikin kan nggak mungkin ya. Gubar soalnya nasab.
Ya kalau dari segi lafadz ya nggak mungkin, misalkan gubaron, torikon kan nggak mungkin ya. Karena khobar kana itu nasab. Makanya di sini bacanya gubaro. Kalau gubaro betul, dan torikinnya dijerkan. Nggak ada alifnya, soalnya nggak ditanwin, bukan fathah tanwin. Andai kan bacanya gubarun torikun gimana? Ya nggak pas. Karena torikun itu yang maknanya jalan, bukan sifat. Debu yang jalan, masa kayak gitu? Ini nggak pas ya? Debu yang jalan. Atau gorbalah dakik, misalkan dijadikan alat manut. Kalau dari segi lafadz ya nggak cocok. Karena berbeda mudzakkar manasnya. Dari segi makna apalagi? Ayakan yang tepung. Padahal tepung itu bukan sifat. Seperti itu cara mengetahui naat man'ut. Secara lafadz bisa dianalisis, tapi kadang nggak cukup. Tetap harus lihat maknanya. Cocok nggak kalau dijadikan naat man'ut? Au nahwa, au nahwahu. Ini dibaca nasab karena apa teman? Kenapa nahwahu nasab? Atau sahih. Ini belum baca atau ya. Diatofkan atau disambungkan lafadz apa? Berbeda. Tubaban. Alhamdulillah. Oke. Baik, alhamdulillah pertemuan hari ini udah cukup. Insyaallah kita lanjut besok dengan ciri khobar mubtada muqaddam. Oke. Cepat ya hari ini ya. Alhamdulillah. Insyaallah kita lanjut besok teman-teman. Sebelum kita akhiri mungkin ada yang ditanyakan? Afan Gus, banyak Iya, sedikit. silakan. Silakan. Kan susunan kalimah itu ketika di murad kan berbeda Gus ya. Maksudnya kunci untuk kita biar tahu maknanya itu seperti apa Gus. Misalkan dari susunan jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah itu, kalau kita terjemahkan itu mana dulu yang harus dulu? Subjeknya ya kalau dalam bahasa Indonesia biasanya. Kalau di makna murad, maksudnya makna murad itu kan makna terjemah bebasnya gitu kan ya. Bukan terjemah perkata. Misalnya ja'a Zaidun, bukan bermakna apa datang Zaid kan, tapi Zaid datang. Di subjeknya dulu ya, sesuai dengan urutan dalam bahasa Indonesia itu subjek, predikat, objek, keterangan. Selalu seperti itu. Umumnya seperti itu, akhi. Umumnya. Untuk menerjemahkan kalimat berbahasa Arab itu, yang pertama harus tahu makna kata per kata. Menurut saya mustahil sih mengetahui makna apa sih makna muradnya kalau makna satu persatunya itu kita nggak tahu. Maka dari itu makna satu persatu itu kita benar-benar harus tahu mufradatnya. Kalimat itu tercetak atau ditasrif dari lafaz apa, terus nanti berfaedah apa itu harus tahu. Oh nanti ada perubahan. Oh ini apa namanya mujarrad. Oh ini mazid, ya gitu. Karena setiap kata yang berubah itu nanti maknanya juga akan berbeda. Nah setelah kita mengetahui makna satu persatu dari kata tersebut, nanti kita kombinasikan juga dengan ini ya apa namanya kalimat-kalimat yang lain, lihat siakul kalamnya gitu, kalimat sebelumnya, kalimat setelahnya, termasuk kita lihat ma'aninya, bayannya gitu kan. Oh ini khabarnya didahulukan nih, atau maf'ulnya didahulukan. Oh berarti nanti ada makna-makna tertentu dari segi ilmu ma'aninya. Oh ada majaz di situ, maknanya bukan makna sebenarnya itu, gitu misalkan. Nah setelah itu baru dimaknai secara murad, maksudnya kayak gini. Yang mana dulu yang didahulukan, misalkan fi'il, fa'il, maf'ul gitu. Ya tetap subjeknya dulu gitu. Tapi itu umumnya. Nanti tetap lihat harus semuanya dilihat dulu. Kayak misalkan iya karena butuh, iya karena nasta'in. Itu kalau kita terjemahkan dengan susunan bahasa Indonesia kan, subjek, predikat, objek, harusnya kan kami menyembah hanya kepadamu gitu kan. Tapi dengan susunan penerjemahan seperti itu, orang itu akan berbeda penerimaannya dibandingkan dengan hanya kepadamu kami menyembah.
Kan beda itu, rasanya kan beda. Kayaknya tidak selalu subjeknya duluan. Kadang-kadang ya objeknya, saya mungkin predikannya dulu. Jadi awalnya subjek predikat objek keterangan, tapi nanti disesuaikan lagi dengan konteks atau kebutuhan kedepannya gimana. Baik, seperti itu akhi. Untuk kembangkan lagi. Syukran. Terus Apa lagi? Ada yang lain? Terima kasih banyak teman-teman semuanya atas partisipasinya hari ini. Semoga berkah dan bermanfaat. Insya Allah kita sambung besok. Untuk besok jamnya jam 8-an aja ya. Insya Allah kita mulai jam 8. Siap, Gus. Oke. Terima kasih banyak. Semuanya kita akhiri dengan baca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.